れは一体、これわかります？年式とかこれ見れば、スーパーカブですね。これを見て、もしくは、これもロゴがあるわけですけど、こういうのを見て、何かわかることがあれば教えてください。Setelah kita membahas tentang kisah stasiun Kisaragi di video sebelumnya, dan kisah tersebut juga sudah diangkat ke dalam sebuah film. Pada cerita kali ini, kita akan membahas tentang kisah lain dari stasiun Kisaragi, di mana sepertinya stasiun ini bisa muncul di mana saja di Jepang, dan tidak harus dari stasiun Shin Hamamatsu. Ini terjadi setelah peristiwa stasiun Kisaragi yang pertama, yaitu peristiwa yang telah membuat Hasumi hilang. Untuk kisah kali ini, dibagikan oleh korbannya melalui Twitter, dan bukan melalui forum 2 channel. Sebut saja nama akunnya Byakuran, di mana sekarang akun tersebut sudah tidak bisa ditemukan lagi. Saat itu Byakuran naik kereta dari stasiun Odakyu, kira-kira pukul 8 kurang. Saat dia naik, tidak ada hal aneh sama sekalipun dan kereta saat itu juga dalam keadaan ramai. Dan saat di dalam kereta, Byakuran ini sibuk bermain game dengan ponselnya, sehingga dia tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tidak beberapa lama, terdengar pengumuman bahwa stasiun berikutnya adalah stasiun Kisaragi, dan itu adalah pemberhentian terakhir. 今からですね、秘境駅に向かいます。こちら1日に上下2本だけ運転されております特急ワイドビュー稲地号、稲地の新幹線です。ほんと早いですよ。稲地は遅いんだけどね、日本で一番遅い特急列車だけども普通列車よりははるかにマシです。 Karena mendengar pemberhentian terakhir, dia pun mulai berhenti bermain dan melihat sekeliling. Rupanya tidak ada seorang pun di kereta kecuali dia. Kemudian dia melihat jam pada ponselnya dan waktu menunjukkan sudah pukul 11 malam. Akhirnya dia memposting statusnya di Twitter, bahwa dia tersesat di stasiun sampai jam 11 malam karena asik bermain game. Tiba-tiba orang di Twitter membalas postingannya, dan mereka mengatakan kalau dia ngawur, karena hari baru jam 8 malam. Kemudian dia menjelaskan bahwa jam di stasiun juga menunjukkan jam 11 malam. Akhirnya Byakuran ini menjelaskan, bahwa stasiun dia berhenti sekarang bernama stasiun Kisaragi, seperti yang dia dengar sebelumnya di pengumuman. Walaupun, setelah dicek stasiun tersebut tidak memiliki palang nama sama sekali. Setelah diamati, stasiun tersebut seperti stasiun tua yang sudah terbengkalai. Di sana juga tidak terdapat jadwal kereta, bahkan mesin dan penjaga stasiun juga tidak ada. Ditambah lagi saat itu dia hanya tinggal seorang diri di sana. Masinis dan penumpang lain pun juga tidak ada, lampu kereta juga telah padam dan kereta telah berhenti seutuhnya. Sekeliling stasiun hanya ada hutan, dan stasiun juga diapit oleh 2 terowongan. 大変な人気があります。うおー、やばいな、なんだこれ。いつのバイクだよ。確かにこれはとんでもない秘境ですよ。このレベルの秘境に来たのはもう久々かもしれないな。あそこの山のね、ふもとのところちょっとキラキラ光ってるのあるでしょ。多分あそこが最寄りの道なんですよ。あんな高いところに。で、なんか集落はこっから歩いて1時間とか行かないとなんかないらしいですね。で、ここには目の前にね、道があるんですけど、多分分かんないですよね、何も。多分見えないと思うんですよ。一応道はあるんだけど、明かり全くないからね。散策道入り口。一応コンクリートで舗装はしてくれてるみたいだな。ここは車が入れませんので、何かあってもエスケープが絶対にできないんですが、慎重に行かないとな。もうライト消したら何にも見えないですよ。消してみます、試しに。ちょっとは見えるか。遠くにある駅舎の明かりだけがね。本当にこんな見た目ですから。危ない危ない。携帯電話の充電が切れかかってた。Saat itu orang-orang di Twitter berpesan, bahwa dia tidak boleh masuk ke terowongan manapun dan harus tetap membuat ponselnya menyala. Kemudian Byakuran menjawab, tidak apa-apa, karena saat ini dia sedang membawa powerbank. Kemudian beberapa orang lainnya juga menambahkan, bahwa stasiun Kisaragi ini berada di antara 2 dunia,
di mana kalau dia masuk ke salah satu terowongan, maka dia akan hilang untuk selamanya. Beberapa orang yang lain juga menyuruh Byakuran untuk menyalakan GPS-nya, dan mengambil foto stasiun tersebut. Saat dia akan mengambil foto, rupanya kamera ponselnya tidak bisa digunakan, karena ada peringatan bahwa memori ponselnya penuh. Meskipun dia telah menghapus beberapa foto di ponselnya, tapi peringatan tersebut juga tidak hilang, dan ketika dia akan membuka GPS maka GPS-nya akan selalu error. Yang lebih parahnya, ketika dia akan menghubungi temannya lewat telepon, semua orang yang dia hubungi pasti sedang sibuk dan berada di panggilan lain. Akhirnya Byakuran pun meminta saran lain kepada orang-orang di Twitter, dan beberapa orang pun menyarankan agar dia menyalakan api dan membuat asap, karena beberapa desas-desus berkata, jika kamu membuat asap ketika kamu tersesat ke alam lain, maka pintu ke dunia nyata akan terbuka. なんかここに構造の跡がいろいろ見えますけど、家とかもなんか前はあったらしいんですよ、ちょっとは。でもさっき言ったと思いますが、ダムの関係でこの辺りに住んでいた人たちもどんどん離れていってしまったそうですね。それでこっから先ももっとどんどん降りていくと、なんかお茶の工場とかそういうのがあるそうでして、今はやってないですけど、その廃墟になったお茶工場とかあるみたいなんですけど、多分普通には近寄れないだろうから、このぐらいでやめとこう。ここならギリギリ明かりなくても、うわ見えないけどな、でもなんとかなるぐらいのギリギリのところで引き返します。ちなみにここは3県境界駅と書いてありまして、そこまで近くはないと思うんですけど、長野県と静岡県とそれから愛知県の3つの県の境界が割と近いようですね。これは一体これわかります？年式とかこれ見ればスーパーカブですね。これを見て、もしくはこれもロゴがあるわけですけど、こういうのを見て何かわかることがあれば教えてください。Tapi sayangnya, Byakuran bukanlah seorang perokok, sehingga dia tidak membawa korek sama sekali. Kemudian dia juga memeriksa sekitar stasiun, tapi dia tidak menemukan apapun yang bisa untuk menyalakan api. Dan dia hanya menemukan mesin penjual minuman otomatis tua. Karena dia merasa haus, dan dia pun berencana membeli minuman. Tapi orang-orang di Twitter menyarankan agar dia jangan makan atau minum apapun di dunia gaib, karena jika dia makan atau minum sesuatu di alam gaib, maka dia akan menjadi penghuni alam itu untuk selamanya. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk membeli minuman tersebut. Dan tiba-tiba, dia mendengar bunyi lonceng di sekitar stasiun, sehingga itu membuatnya takut dan segera kembali ke tempat duduknya semula di peron stasiun. Karena saat itu di stasiun menunjukkan pukul 1 malam, dan dia juga sudah merasa lelah, akhirnya Byakuran mengatakan bahwa dia ingin tidur. Tapi lagi-lagi orang di Twitter berkata jangan tidur, atau kamu tidak akan bangun untuk selamanya. Meskipun begitu Byakuran pun sempat tertidur untuk beberapa detik, tapi dia terbangun lagi. Katanya, saat dia tertidur beberapa detik dia merasakan kalau dia dikelilingi oleh banyak orang, tapi saat terbangun, dia tidak melihat siapapun. Setelah bangun, dia berkata bahwa dia tidak ingat siapa nama aslinya dan di mana dia tinggal. Beberapa orang juga berusaha menghubungi Byakuran lewat telepon, menjaga agar dia tetap terjaga. Meskipun telepon mereka masuk, tapi ketika diangkat, tidak terdengar suara siapapun di ujung telepon tersebut. Saat itu pun Byakuran juga berkata, kalau jam di stasiun sudah mulai berhenti bergerak, dan ponselnya juga beberapa kali mati tanpa sebab. Dan terlebih lagi, dia saat ini sudah sangat lelah dan mengantuk sekali. Akhirnya Byakuran pun pasrah. Dia mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan kepada orang-orang di Twitter, dan akhirnya dia pun tertidur. 行ってしまった。あと1時間20分また人間の作ったものはここへやってくるということはありません。また静けさを取り戻しました。 Setelah semua orang mengira kalau Byakuran telah hilang untuk selamanya,
Tiba-tiba di pagi hari, akun Byakuran kembali memposting kalau dia terbangun di stasiun Odawara. Katanya dia mungkin bermimpi, tapi setelah dicek, postingannya tadi malam di Twitter masih ada, dan dia juga merasa kalau semalam, hal yang dialaminya itu sangat nyata sekali dan itu bukanlah mimpi. Itulah cerita lainnya dari stasiun Kisaragi. Apakah ini nyata atau karangannya saja? Tidak ada yang tahu hanyalah Byakuran itu sendiri. Selain stasiun Kisaragi ini, rupanya masih banyak kisah stasiun gaib lainnya di Jepang. Kalau teman-teman ingin mendengarkan cerita stasiun gaib lainnya, silahkan tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar. Untuk itu, jangan lupa tonton video kami yang lainnya, dan sampai jumpa.